Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Satu hari kemudian, di dalam gua gunung, Shoen menyimpan kuali obatnya. Segera setelah itu, ruang di depan Shoen sedikit terdistorsi dan sosok Guyo muncul. Hahaha, apakah kamu sudah pulih ke puncakmu? Guyo membelai jenggotnya dengan satu tangan. Matanya mengamati tubuh Shoen sambil tertawa pelan. Ya, Shoen mengangguk. Setelah beberapa kali penyempurnaan obat, kekuatannya tidak hanya stabil di level bandi bintang 6 tingkat lanjut, tetapi aura di dalam tubuhnya juga menjadi jauh lebih padat. Ini juga berarti bahwa Shoen saat ini dapat mulai melahap dan memurnikan api surgawi. Tenggorokan Shoen sedikit bergulir. Perasaan rumit yang tak terlukiskan muncul di dalam hatinya. Hahaha, baiklah, karena semuanya sudah siap, sekarang saatnya aku memulai. Guyo tersenyum tipis. Tubuhnya duduk di depan Shoen. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan suara embusan segera terdengar. Api putih pekat membakar tubuh Guyo dengan ganas. Kali ini berbeda dari biasanya. Tubuh Guyo yang awalnya kokoh berangsur-angsur memudar saat api surgawi membakar dengan ganas. Jiwanya tampaknya perlahan-lahan terbakar. Hati Shoen tanpa sadar menegang saat melihat pemandangan ini. Dari apa yang terlihat, Guyo sudah membakar esensi spiritualnya. Begitu esensi spiritualnya terbakar habis, karakter liar dan ganas dari Bone Sealing Flame akan sepenuhnya dilepaskan. Pada saat itu, kecuali Shoen mampu melahap dan memurnikannya, bukan saja Shoen tidak akan mampu lolos dari lautan api, tetapi bahkan seluruh pegunungan Silin tidak akan mampu lolos dari nasib kehancuran. Bocah, dalam 15 menit, jiwaku akan terbakar habis. Pada saat itu, aku akan kehilangan kendali atas Bone Sealing Flame. Kau harus mengandalkan dirimu sendiri untuk semua yang terjadi setelah itu. Guyo yang duduk di tengah api memperlihatkan senyum tipis kepada Shoen. Kata-katanya membuat mata Shoen memerah tanpa sadar. Bocah, dasar bocah. Kau sudah tua, kenapa kau mudah sekali menangis? Daripada bersedih di sini, kenapa kau tidak segera mempersiapkan diri? Lagi pula, terlepas dari apakah kau mampu melahap Bone Sealing Flame atau tidak, aku hanya bisa menonton dari samping. Tawa Guyo terdengar. Seketika, kobaran api yang ganas muncul dari tubuhnya. Auranya yang awalnya kuat menjadi semakin ganas saat ini. Shoen menarik emosi di dalam hatinya dan berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan dirinya. Saat napas Shoen berangsur-angsur stabil, pikiran-pikiran yang mengganggu di dalam hatinya juga disingkirkan. 15 menit kemudian, seseorang dapat mendengar suara teredam yang dipancarkan dari api surgawi. Api putih pekat itu segera menjadi liar dan ganas. Kekuatan dahsyat memenuhi seluruh gua gunung dalam sekejap mata. Suhu yang sangat tinggi itu benar-benar melelehkan dinding gua gunung dengan paksa, mengubahnya menjadi kolam magma. Itu disertai dengan suhu yang sangat tinggi, yang menakutkan saat perlahan-lahan menyebar. Pada saat yang sama, bahkan puncak-puncak bersalju di dunia luar sangat terpengaruh. Salju putih bersih itu mencair dengan cepat di bawah suhu tinggi yang menakutkan dari Bone Sealing Flame. Shoen terfokus pada gugusan api putih pekat yang seukuran bola basket di dalam api di depannya. Ini juga merupakan esensi dari Bone Sealing Flame. Sambil menatap tajam ke arah kumpulan Bone Sealing Flame di depannya, Shoen melambaikan tangannya yang besar. Api surgawi di telapak tangannya menyembur keluar dan melilitnya. Akan tetapi, saat api surgawi di telapak tangan Shoen hendak mendekati Bone Sealing Flame, api Shoen dengan cepat padam tak terkendali. Shoen terkejut. Seketika dia bereaksi. Bagi esensi Bone Sealing Flame, api surgawinya hanya sekumpulan api. Menghadapi yang terakhir, sudah cukup bagus bahwa api Shoen mampu terus menyala. Jika dia ingin menggunakannya untuk memurnikan api pembuku tulang, itu pada dasarnya mustahil. Sial, aku lupa tentang ini. Api surgawi adalah raja dari semua api. Api biasa bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menyala di depannya. Bahkan di antara api surgawi, status seseorang juga ditentukan oleh kekuatannya. Api surgawi milik Shoen tidak memiliki cara untuk melawan Bone Sealing Flame yang sebenarnya. Sepertinya aku hanya bisa mengandalkan kekuatanku sendiri. Shoen menggertakkan giginya dengan getir. Api surgawi paling-paling hanya bisa digunakan untuk memblokir. Dalam hal itu, tugas menelan dan memurnikan Bone Sealing Flame hanya bisa diselesaikan oleh Shoen sendiri. Tentu saja, selama proses ini, efek dari pil roh es sangat diperlukan. Skill gajah kekuatan, aktifkan. Tubuh Shoen bergetar. Kekuatan dahsyat langsung menyapu seluruh tubuhnya. Dalam keadaan keterampilan gajah kekuatan,
Selain menggunakan bayangan virtual, itu juga dapat digunakan pada tubuh yang sebenarnya. Itu memiliki efek mengabaikan rasa sakit. Setelah menggunakannya, tubuh fisik Shoen akan naik satu level dari dalam dan luar. Dengan cara ini, Shoen secara alami akan lebih percaya diri dalam menahan korosi dari bone ceiling flame di tubuhnya. Setelah melakukan semua ini, Shoen akhirnya perlahan-lahan menghembuskan nafas. Pandangannya terfokus pada kumpulan api yang sangat liar dan ganas di depannya. Dia membuka mulutnya lebar-lebar, dan kekuatan hisap langsung melonjak darinya. Dia benar-benar menelan esensi bone ceiling flame ke dalam tubuhnya. Begitu bone ceiling flame memasuki tubuh Shoen, api itu langsung memancarkan suhu yang sangat tinggi. Di bawah suhu tinggi ini, meskipun Shoen telah menggunakan skill gajah kekuatan dan memiliki api surgawi yang melindungi tubuhnya, masih sulit untuk menahan kekuatan api pembeku tulang. Dengan sangat cepat, suhu yang sangat tinggi perlahan menyebar di dalam tubuh Shoen. Organ-organ dalam dan jalur ki yang dibungkus oleh Doki juga perlahan-lahan ditutupi oleh lapisan es dingin. Karakteristik unik dari api pembeku tulang adalah, meskipun memancarkan suhu tinggi, ia juga akan membekukan pihak lain sepenuhnya. Es dingin semacam itu mungkin tampak sangat dingin, tetapi suhu yang dipancarkannya sangat menakutkan. Di bawah rasa sakit yang menyayat hati ini, daging dan darah Shoen berubah menjadi merah dari dalam keluar. Pada saat inilah, Shoen yang matanya tertutup rapat, tiba-tiba membukanya. Dengan jentikan tangannya, sebuah botol giok langsung mendarat di tangannya. Shoen tidak ragu untuk menghancurkannya. Pil roh es muncul di telapak tangannya, dan dia memasukkannya ke dalam mulutnya. Saat pil roh es memasuki mulutnya, pil itu berubah menjadi energi dingin yang mengalir di sepanjang tenggorokan Shoen dan dengan cepat menyatu ke dalam tubuhnya. Seketika, kekuatan obat dingin itu menyebar dengan cepat ke seluruh tubuh Shoen. Kemanapun ia lewat, api pendingin tulang yang kuat itu akan segera surut. Api putih pekat yang telah menyebar ke seluruh tubuh Shoen dipaksa kembali ke pusaran di dalam perut bagian bawah Shoen. Melihat pemandangan ini, hati Shoen langsung dipenuhi kegembiraan. Pil roh es ini benar-benar misterius. Bahkan Shoen sendiri tidak berdaya melawan bone ceiling flame di tubuhnya. Dia tidak menyangka bahwa pil obat ini akan menunjukkan kekuatan yang begitu mengejutkan saat muncul. Pil roh es benar-benar sesuai dengan reputasinya. Di dalam pusaran itu, pil roh es terus memancarkan gelombang kekuatan pengobatan yang agung, membentuk lapisan penghalang energi biru es yang menutupi bone ceiling flame di dalamnya. Dalam waktu singkat, bone ceiling flame kemungkinan akan kesulitan melepaskan diri dari lapisan penghalang ini. Semua aura panas dalam tubuh Shoen musnah. Shoen juga memanfaatkan kesempatan ini untuk segera mengendalikan api surgawi dalam pusaran di dalam tubuhnya. Api itu mengelilingi bone ceiling flame yang untuk sementara kehilangan semua daya tahannya dan dengan cepat berubah menjadi kuali obat api. Sebuah nyala api yang indah muncul dan memurnikan api surgawi dengan liar. Saat ini, bone ceiling flame sudah kehilangan kemampuan untuk melawan. Yang perlu dilakukan Shoen sekarang adalah menghancurkan sedikit kesadaran di dalam bone ceiling flame. Setelah itu, ia akan menanamkan jejak spiritualnya sendiri di sana, memurnikannya, dan menggabungkannya dengan api surgawi di dalam tubuhnya. Selama ia mencapai titik ini, proses menelan api surgawi akan sepenuhnya selesai. Kekuatan spiritual yang luar biasa yang dimiliki oleh seorang alkemis tingkat 3 menyerbu keluar pada saat ini. Kekuatan itu melewati penghalang energi seperti bor yang tak terlihat dan langsung memasuki kedalaman bone ceiling flame. Proses ini kedengarannya sederhana secara teori, tetapi jika dilakukan akan sangat merepotkan dan menyakitkan. Kekuatan spiritual murni harus melewati esensi bone ceiling flame dan mencapai bagian terdalam. Selama proses ini, kekuatan spiritual Shoen harus menanggung pemanggangan tanpa ampun dari bone ceiling flame. Itu harus menggerogoti inti bone ceiling flame dan menghapus jejak kesadaran itu. Jika ada sedikit saja niat untuk mundur, itu akan menyebabkan semua usahanya sebelumnya sia-sia. Proses ini berlangsung lambat dan lama. Untungnya, esensi bone ceiling flame telah ditekan oleh pil roh es dan kekuatannya telah sangat berkurang. Meskipun prosesnya masih agak menyakitkan, Shoen mampu bertahan karena kegigihannya. Proses korosinya sangat lambat, namun Shoen tidak cemas. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, api surgawi adalah hal yang paling merusak di dunia. Jika seseorang ingin mengendalikan api surgawi, bagaimana seseorang bisa mendapatkannya tanpa membayar harganya? Memberi dan menerima pada awalnya saling berimbang. Selain itu, kekayaan dicari dari bahaya. Berurusan dengan api surgawi sendiri merupakan hal yang sangat berbahaya. Waktu perlahan mengalir di bawah erosi yang tumpul ini. Shoen seperti seorang bisu tua yang sedang bermeditasi. Tidak sedikit pun tergerak oleh hal-hal eksternal.
Dia memfokuskan pikirannya dan menaruh semua perhatiannya pada nyala api putih yang pekat. Erosi lambat semacam ini berlangsung selama sebulan penuh. Wajah Xuan menjadi semakin pucat, alisnya saling bertautan erat, dan jejak keringat perlahan muncul di dahinya. Melihat Bone Ceiling Flame di dalam pusaran, api putih pekat itu perlahan-lahan mereda, tidak lagi ganas seperti sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa jejak kesadaran di dalam Bone Ceiling Flame perlahan-lahan memudar, hingga pada suatu saat, Bone Ceiling Flame yang awalnya dipenuhi dengan kekuatan ofensif dan destruktif, akhirnya benar-benar menghilang setelah periode erosi Shoyan yang panjang. Saat ini, bola api ini mungkin sedingin bayi yang baru lahir dan tidak memiliki kemampuan ofensif apapun. Saya akhirnya berhasil. Melihat pemandangan ini, wajah pucat Shoyan akhirnya tak kuasa menahan senyum santai. Demi menunggu momen ini, ia telah menghabiskan hampir sepertiga kekuatan spiritualnya di dalam bola api. Selanjutnya, saatnya untuk menyempurnakan dan menggabungkannya. Sambil tersenyum dalam hatinya, Shoyan sekali lagi menarik perhatiannya. Dengan sebuah pikiran, sejumlah besar kekuatan spiritual sekali lagi melonjak keluar, membungkus Bone Ceiling Flame yang telah kehilangan kendali pil roh es. Dia perlahan-lahan memindahkannya ke jalur metode mantra api dan diam-diam mulai mengedarkannya, memurnikan Bone Ceiling Flame yang telah kehilangan kesadarannya untuk melawan jauh lebih mudah daripada yang dibayangkan Shoyan. Tentu saja, meskipun proses ini berjalan lancar, ada kemiripan dengan erosi kesadaran Fallen Heart Flame. Itu masih sangat lambat. Saat Bone Ceiling Flame berhasil dimurnikan oleh Shoyan, rasa gembira perlahan muncul dari lubuk hatinya. Sambil menatap ke dalam benaknya, Shoyan melihat Bone Ceiling Flame yang saat ini mengalir pelan di dalam jalur ki-nya. Sekarang, penyempurnaan Bone Ceiling Flame telah selesai. Langkah selanjutnya adalah menggabungkannya. Selama Bone Ceiling Flame itu sendiri digabungkan dengan api surgawi di dalam tubuh Shoyan, kedua energi itu akan menyatu. Pada saat itu, kekuatan Shoyan juga akan dapat meningkat pesat. Setelah disempurnakan, Bone Ceiling Flame bagaikan bayi yang patuh di dalam jalur ki Shoyan. Sebuah pikiran melintas di benak Shoyan dan mulai beredar sesuai dengan pikirannya. Di dalam jalur ki yang jernih dan luas, nyala api berwarna putih pekat itu melonjak dengan liar seperti banjir. Pikiran Shoyan mengendalikan nyala api itu dan perlahan mengalir di sepanjang jalur ki-nya. Hal ini berulang selama beberapa siklus sebelum perlahan-lahan mengalir ke ruang pusaran. Di tengah pusat ruang pusaran, ada beberapa nyala api cemerlang yang berkedip-kedip. Tanpa sengaja, melepaskan tekanan samar karena datangnya Bone Ceiling Flame. Bone Ceiling Flame di sisi lain mulai bergolak tak terkendali. Kedua kelompok api ini tidak sedikit pun mau tenang. Melihat pemandangan ini, Shoyan tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Mengapa penampilannya terlihat seperti dua wanita pemarah yang sedang berdebat tentang status? Tidak satu pun dari mereka yang mau mengalah. Seolah-olah Shoyan tidak memiliki hak untuk berbicara di ruang pusaran ini, dan itu sepenuhnya milik mereka berdua. Sambil mendesah tak berdaya, Shoyan tidak memberikan kesempatan kepada kedua kelompok api ini untuk melanjutkan. Dengan sebuah pikiran, Doki yang kuat dengan cepat keluar dari dalam ruang pusaran. Doki tersebut mengikuti rute metode ki dari mantra api dan dengan hati-hati mengalir ke dalam pusaran. Seperti sebuah batas, Doki tersebut berdiri di antara dua kelompok api. Gabungkan untukku sekarang. Setelah perintah ini dikeluarkan, lapisan cahaya Doki yang kuat segera membungkus dua kelompok api surgawi dan dengan kuat menekan aura dua kelompok api yang berulang kali naik. Di bawah kendali pikiran Shoyan, dua kelompok api yang dibungkus Doki perlahan-lahan saling mendekat. Akhirnya, mereka bertabrakan. Meskipun kedua kelompok api ini dipisahkan oleh Doki, saat mereka bertabrakan, mereka masih mengeluarkan suara rendah dan dalam. Suhu yang membakar juga dengan cepat meningkat dalam pikiran Shoyan. Menghadapi situasi ini, hati Shoyan menjadi tenang. Dia sudah meramalkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah menelan api surgawi beberapa kali, Shoyan bisa dikatakan sangat akrab dengan proses ini. Dengan hati-hati mengendalikan dokinya, Shoyan berusaha sekuat tenaga untuk mengisolasi sebagian besar dari dua kelompok api itu. Setelah itu, mereka perlahan-lahan saling mendekat dan secara bertahap saling bersentuhan sedikit demi sedikit. Namun, meskipun tindakan Shoyan telah mencapai titik yang sulit dideteksi dengan mata telanjang, kedua jenis api surgawi yang begitu dekat satu sama lain masih bergulung dengan keras. Mereka terbakar, terjerat, bergulung, dan akhirnya tampak bersaing satu sama lain saat mereka berulang kali memancarkan suhu tinggi. Dari kelihatannya, seolah-olah mereka tidak akan berhenti sampai mereka mengalahkan pihak lain. Setelah jangka waktu yang lama, api yang bersentuhan satu sama lain di antara dua kelompok api itu secara bertahap menyatu. Kedua kelompok api ini seperti dua jenderal yang gila perang. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam fusi yang lambat ini, di dunia luar, di dasar gunung berapi,
Keempat orang yang berada dalam pengasingan di kedalaman magma terbangun satu persatu. Seluruh pegunungan Silin diselimuti oleh awan hitam. Petir itu dahsyat dan momentumnya mencengangkan. Bahkan sebagian pakar wilayah Silin juga menemukan situasi di sini. Seketika, para ahli manusia di wilayah Silin tak kuasa menahan amarah. Kejanggalan di pegunungan Silin pun menyebar dengan cepat. Keberadaan awan gelap ini berlangsung selama seminggu penuh. Selama periode ini, banyak ahli di wilayah Silin melihat sosok-sosok berkelebat di langit di kedalaman pegunungan Silin. Mereka bertabrakan dengan keras dengan petir yang menggelegar yang jatuh dari awan petir. Meskipun mereka berada jauh, mereka masih bisa merasakan kekuatan mengerikan yang berasal dari petir tersebut. Ini adalah kesengsaraan Kaisar. Ada binatang ajaib yang sedang mengalami kesengsaraan Kaisar. Dikatakan bahwa ada 3 binatang ajaib yang kuat di kedalaman pegunungan Silin. Mereka bertanggung jawab atas semua binatang ajaib di pegunungan Silin. Melihat kesengsaraan Kaisar ini, mungkinkah salah satu dari mereka sedang mengalami kesengsaraan Kaisar? Tak lama kemudian, berita tentang binatang ajaib yang mengalami kesengsaraan Kaisar di pegunungan Silin menyebar ke seluruh wilayah Silin. Jika itu terjadi di masa lalu, 4 klan besar tidak akan peduli dengan pegunungan Silin. Namun, kali ini mereka sangat berhati-hati, terutama ketika mereka mengetahui bahwa kesengsaraan Kaisar berlangsung selama seminggu penuh. Eselon atas dari 4 klan besar segera terdiam. Alasan mereka tidak melakukan apa-apa bukanlah karena mereka tidak melakukan apa-apa. Sebaliknya, mereka diam-diam mengirim orang untuk menyusup ke pegunungan Silin untuk menyelidiki situasi. Pada akhirnya, para petinggi dari 4 klan besar memperoleh jawaban bahwa ada 4 bandi bintang 9 yang mengalami kesengsaraan di kedalaman pegunungan Silin di saat bersamaan. 4 orang mengalami kesengsaraan Kaisar dan menjadi Dodi. Hal ini menyebabkan 4 klan besar tidak dapat menahan diri untuk tidak tenggelam dalam pikiran yang mendalam. Apakah benar-benar ada suatu kebetulan di dunia ini bahwa 4 orang mengatasi kesengsaraan mereka di saat yang sama? Yang terpenting, aktivitas itu berada di tempat yang sama. Ini adalah hal yang paling mencurigakan. Mungkinkah karena Shuyan? Begitu pikiran ini muncul, keempat klan besar itu langsung gelisah. Mereka semua tahu bahwa sebagai alkemis tingkat 3, Shuyan tidak akan merasa tertekan saat memurnikan pil obat tingkat D, seperti pil kesengsaraan Kaisar. Jika Shuyan menggunakan pil kesengsaraan Kaisar untuk membuat kesepakatan dengan binatang ajaib tingkat tinggi di pegunungan Silin, masuk akal bagi mereka berempat untuk menerobos ke kelas Dodi pada saat yang sama. Tidak heran Shuyan menghilang selama lebih dari 2 tahun. Dia sebenarnya bersembunyi di pegunungan Silin dengan binatang ajaib pegunungan Silin sebagai kedok. Bahkan ahli manusia tidak akan berani masuk. Tentu saja tidak ada yang bisa menemukan jejaknya. Apakah kamu pikir kamu begitu pintar sehingga kami tidak akan dapat menemukanmu? Akan tetapi, meskipun para anggota 4 klan besar telah memikirkan hal ini, mereka tetap tidak bergerak. Mereka menunggu dengan tenang, menunggu hari ketika bayi naga mereka akan keluar dari kepompongnya. Waktu berlalu dengan lambat. Selama penggabungan yang membosankan ini, tubuh Shuyan seperti patung yang tidak bergerak sedikit pun. Bahkan aura di sekitar tubuhnya telah sepenuhnya ditarik ke dalam tubuhnya. Jika bukan karena napas sesekali dari hidungnya, kemungkinan besar siapapun akan mengira bahwa dia adalah orang mati. Tanpa disadari, 1 tahun lagi telah berlalu. Di dalam gua gunung, penggabungan api surgawi di dalam tubuh Shuyan perlahan mendekati akhir. Melihatnya sekarang, 2 kelompok api yang awalnya berwarna berbeda telah sepenuhnya bergabung bersama. Di tengah-tengah 2 kelompok api, sekelompok api berwarna putih yang membawa warna cemerlang perlahan naik. Aura yang dipancarkan darinya berkali-kali lebih kuat daripada api putih pekat dan api cemerlang di sampingnya. Pada saat inilah, aura dalam tubuh Shuyan akhirnya mulai berfluktuasi. Semburan energi dahsyat dipancarkan dari gugusan api surgawi di tengah pusaran. Energi itu perlahan-lahan memenuhi seluruh ruang pusaran di dalam tubuh Shuyan. Akhirnya, energi itu memasuki meridiannya dan mengikuti jalur teknik mantra api Shuyan. Setelah berputar sekali, energi itu kembali ke ruang pusaran sekali lagi. Kekuatan Shuyan perlahan-lahan meningkat dalam siklus pemurnian yang tak berujung ini. Kekuatan bandi bintang 6 tahap akhir meningkat pesat. Tak lama kemudian, aura Shuyan telah mencapai puncak bandi bintang 6. Bahkan auranya tidak berhenti sedikit pun. Auranya menembus bandi bintang 7 dalam sekali gerakan dan langsung mendekati bandi bintang 8. 3 bulan kemudian, aura Shuyan telah mencapai tahap bandi bintang 9. Namun, momentum ini masih belum memiliki sedikit pun tanda untuk berhenti. Waktu berlalu dengan cepat, tanpa disadari. Api surgawi di dalam tubuh Shuyan akhirnya tenang. Bond Sealing Flame dan api surgawi yang cemerlang itu akhirnya berhasil menyatu. Pada saat inilah,
aura energi yang lebih besar tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Shoyan. Setengah tahun kemudian, kekuatan Shoyan telah mencapai puncak tahap akhir Bandi Bintang 9. Pada akhirnya, ia berhasil menembus alam Dodi. Tidak ada sedikit pun tanda-tanda akan terhenti. Satu-satunya kekurangannya adalah proses ini agak lama. Namun setelah lama menunggu, kekuatan Shoyan juga nyata. Tidak diketahui apa yang akan terjadi jika pikiran Shoyan didengar oleh orang lain. Perlu diketahui bahwa proses untuk menembus level Bandi Bintang 6 ke Dodi adalah proses yang bahkan mereka yang memiliki bakat bagus akan membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun. Bagi mereka yang bakatnya buruk, bahkan mungkin butuh waktu puluhan atau ratusan tahun. Di sisi lain, Shoyan telah menembus level Bandi Bintang 6 ke Dodi hanya dalam beberapa tahun. Namun, ia masih merasa bahwa ini belum cukup. Bagaimana mungkin orang lain bisa mengangkat kepala mereka dengan pikiran seperti itu? Yang lebih tak terbayangkan adalah, meskipun kekuatan Shoyan telah mencapai ranah Dodi, energi besar yang mengalir keluar dari tubuhnya tidak berhenti. Dengan kata lain, kekuatan Shoyan masih memiliki ruang untuk meningkat. Namun, pada saat ini juga, puluhan ribu kilometer jauhnya, di suatu tempat di wilayah tengah, di dalam ruang misterius yang gelap gulita, beberapa sosok berdiri dengan tidak teratur. Di tengah ruang ini, ada cermin berbentuk aneh. Alasan mengapa benda ini disebut cermin adalah karena tampilan luarnya sama persis dengan cermin yang biasa terlihat. Akan tetapi, ukurannya beberapa kali lebih besar dibandingkan cermin biasa. Selain itu, yang paling mengejutkan adalah cermin ini yang seharusnya halus dan memantulkan cahaya, ternyata gelap dan gelap. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.